Cerita bermula di dalam sebuah bioskop. Seorang wanita yang bernama Uma sedang menonton sebuah film. Ia mengalami kejadian aneh yang dimana orang-orang yang ada di sana dibantai habis. Penglihatan yang Uma lihat entah itu terjadi di masa depan atau yang sudah terjadi di masa lalu. Pagi harinya, di acara pembukaan rumah batik milik ayahnya Uma yang bernama Pak Brotoseno atau biasa dipanggil dengan Romo. Para tamu kehormatan berdatangan mulai dari jenderal hingga para pengusaha. Rimba menghampiri Uma untuk menanyakan apa yang Uma lihat di bioskop kemarin. Uma tidak mau menjawab dan ia memilih menghindari. Ada seorang lelaki yang mengikuti Uma dan Rimba memberitahukan Uma. Tiba-tiba lelaki ini muncul mendesak Uma untuk menunjukkan surat-surat tanah yang dititipkan di ayahnya Uma. Lelaki ini mengaku gurunya telah dibunuh oleh ayahnya Uma. Tanpa aba-aba, Rimba menghajar lelaki tersebut. Uma mencoba membantu Rimba tapi sayang mereka berdua dibuat tak berdaya olehnya. Dalam keadaan tidak sadar, Uma mengucapkan beberapa kalimat seketika saja muncul sosok kuntilanak merah membunuh lelaki itu. Setelah itu, Uma mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Rimba karena telah menolongnya. Rimba tambah penasaran apa yang sebenarnya sudah terjadi dan ia berniat akan mencari tahu kepada ayahnya Uma. Lalu si Romo menghampiri. Ia juga berterima kasih kepada Rimba dan untuk soal lelaki tadi si jenderal sudah mengurusinya. Kemudian Romo, Karmila, dan Nyi Kenanga membahas soal ini. Untuk kesekian kalinya mereka diselamatkan Uma dari musuh-musuh mereka. Diketahui bahwa hanya Umalah yang bisa memanggil si Kunti. Hal ini membuat mereka khawatir akan keberlangsungan bisnis yang dikelola oleh mereka. Untuk melindungi diri jarak dekat, mereka mempunyai benda pusaka yang bernama Cundo. Benda ini hanya mampu menangkal jin dan setan yang berdiam di dalam susuk atau kesaktian para musuh-musuhnya. Namun si Romo yakin bahwa Mangkujiwo bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Untuk menyempurnakan ajian ini, mereka harus merebut jimat perak dari Dargo Sentoro. Semua itu agar mereka bisa menangkal seluruh perewangan dari para musuh-musuhnya. Nah, si Dargo ini ia bersekutu dengan siluman tikus. Ia tega mengorbankan anak istrinya demi mendapatkan kejayaan. Menurut Nyi Kenanga, Dargo masih membutuhkan dirinya untuk bertemu dengan arwah anak dan istrinya. Karena itulah mereka harus memanfaatkan orang yang berhubungan darah dengan Dargo. Setelah itu, Romo dan Nyi Kenanga melakukan sebuah ritual. Di sini Nyi Kenanga memberikan sesajen kepada si Kunti dengan memasuki dunia gaib. Ketika Nyi Kenanga menunjukkan Cundo ke hadapan si Kunti dan makhluk-makhluk lain, sepertinya mereka takut melihat benda itu. Diketahui bahwa si Kunti ini diciptakan oleh si Romo dan Nyi Kenanga telah menemukan penangkal si Kunti. Beralih ke tempat lain, Rimba dikagetkan oleh banyaknya tikus di tempat tidurnya. Ternyata ia hanya sedang bermimpi. Nyi Kenanga menghampiri Rimba menanyakan tentang mimpi buruk yang selalu diimpikan oleh Rimba. Ia pun memberikan ramuan untuk Rimba minum. Setelah Nyi Kenanga pergi, Rimba malah membuang minumannya keluar jendela. Pagi harinya, Dargo menghadiri acara mempromosikan produk batik Mangkujiwo miliknya Brotoseno. Salah seorang artis yang bernama Maurin ditunjuk menjadi brand ambasadornya. Tiba-tiba Uma kembali diperlihatkan sebuah kengerian yang sepertinya itu telah terjadi di masa lalu. Uma pun pergi meninggalkan keramaian disusul oleh Rimba. Nah, kenapa si Rimba selalu ada di setiap acara besar? Karena ia berprofesi sebagai wartawan. Dan Uma merasa risih ketika Rimba ingin tahu tentang keluarganya. Rimba tahu apa yang telah terjadi di tempat ini, dan ia menebak Uma bisa melihat tragedi masa lalu. Rimba mengatakan bahwa kemarin Nyi Kenanga memberikannya ramuan, dan waktu Uma histeris pun Nyi Kenanga memberikan hal serupa. Rimba mengungkapkan bahwa ia dihantui oleh mimpi-mimpi aneh setelah meminum ramuan itu. Untuk hal ini ada kesamaan antara Uma dan Rimba. Rimba hanya ingin Uma tahu kalau ia percaya dengan apa yang dirasakan oleh Uma. Di tempat lain, Nyi Kenanga membantu Dargo melakukan ritual memanen perak dari siluman tikus.
Lalu Rimba pulang ke tempat patri perak miliknya Dargo. Tanpa disengaja, salah seorang pekerja menindih tikus hingga mati ketika ia sedang memindahkan peti. Para pekerja yang lain ketakutan, begitupun dengan dirinya. Sementara itu, di kediaman Romo, terlihat dari foto-foto yang terpajang si Romo ini dekat dengan orang-orang penting bangsa ini. Si jenderal menyayangkan kenapa ia tidak mengenal Romo saat ia masih berseragam. Romo pun merendah bahwa ia hanya orang biasa yang kebetulan suka berbisnis. Si jenderal memperingati Romo agar berhati-hati karena Romo bisa saja diciduk seperti ribuan orang yang dulu diciduk, dan sampai sekarang tidak ada satupun dari mereka yang pulang ke rumahnya. Romo pun menanggapinya dengan santai. Menurutnya ada salah satu temannya yang bernama Kunto Haryo. Ia seorang pembisnis yang sukses. Banyak orang-orang berhutang padanya termasuk dengan Dargo. Namun Romo merasa heran kepada Kunto kenapa tidak pernah menagih hutangnya. Hingga Kunto pun hilang bak di telan bumi. Menurut si jenderal, Kunto pantas mendapatkan balasan karena ia adalah musuh bangsa ini. Romo tahu itu menurutnya setelah dihabisi orang yang dianggap musuh bangsa ini, boleh kita miliki harta miliknya. Dan ternyata si jenderal turut menguasai hartanya Kunto. Lalu Romo menunjukkan surat jaminan pabrik perak milik Dargo beserta harta miliknya yang ia dapat dari Kunto. Romo mendapat itu saat Kunto tahu hidupnya tidak akan lama lagi. Si Romo tahu bahwa sekarang masa sudah beringas dan Dargo menunggangi mereka, dan si jenderal mendukung si Dargo. Situasi mulai menegang dan mereka berdua saling ancam. Romo memberitahukan si jenderal bahwa Kunto mempunyai ahli waris yang tidak banyak orang tahu, yaitu si Rimba. Rimba bisa menjadi ancaman bagi keduanya, terlebih dengan si jenderal yang terlibat menghabisi ayahnya Rimba. Ditambah si jenderal berkongsi dengan Dargo, itu pun dengan surat-surat yang tidak sah. Si Romo menawarkan jenderal untuk berkongsi dengan dirinya, tentunya dengan surat-surat yang sah dan legal. Si jenderal paham dengan apa yang dimaksud oleh si Romo. Intinya mereka harus menyingkirkan Rimba dan si jenderal beralih berpihak kepada si Romo. Di sisi lain, Uma melihat sekelebat ekor tikus raksasa di tempat patri perak milik Dargo. Sepertinya si Rimba tinggal di salah satu kamar di tempat ini. Uma yang ketakutan ditenangkan oleh Rimba dan si Kunti bereaksi. Hal ini diketahui oleh Nyi Kenanga. Sepertinya Nyi Kenanga dan Romo memanfaatkan siluman tikus milik Dargo untuk menghadapi Rimba. Setelah itu, Rimba mendapat pekerjaan untuk memotret Maureen, si artis yang dijodohkan dengan si jenderal. Singkatnya, orang-orang yang ada di tempat patri Pak Dargo ketakutan karena Rimba telah membunuh tikus yang ada di sana. Uma yang ada di sana hampir saja mengalami sebuah insiden. Uma pun memberitahukan Rimba bahwa rumah itu seperti menginginkan nyawanya Rimba. Jika Rimba percaya kepada Uma, maka ia harus percaya dengan ini. Ada seseorang yang mengirim tikus-tikus ini ke dalam mimpi Rimba supaya Rimba membuat kesalahan dengan membunuh tikus itu. Rimba yang berpikir logis tidak mempercayainya, namun ia akan berhati-hati. Di sisi lain, Nyi Kenanga memperingati Romo bahwa waktu mereka semakin sempit. Siklus 6 tahun itu sudah hampir habis. Setelah Kunto, Dargo harus menumbalkan lagi seseorang yang bertalian darah dengannya. Maka dari itu, mereka harus segera menghabisi keturunan Kunto, yaitu si Rimba, agar Dargo mati oleh siluman tikusnya. Semua ini bertujuan agar mereka segera bisa menguasai harta dari Dargo serta Kunto. Dan sepertinya Romo berniat akan menyingkirkan si jenderal juga. Rencana mereka sekarang akan memanfaatkan situasi yang dimana Rimba sedang jatuh cinta kepada Uma, begitupun sebaliknya. Jika waktunya tiba, mereka akan melibatkan Kunti juga, tapi jika topeng mereka terbongkar, maka Uma yang akan menjadi ancaman terbesar mereka. Beralih ke bioskop, Rimba memberitahukan bahwa bioskop ini milik Dargo. Uma salut kepada Rimba yang mengatur acara dari batik ayahnya, perak milik Dargo hingga film di bioskop ini. Rimba memotong pembicaraan Uma, ia rasa ayahnya Uma mempunyai agenda besar. Semua yang disebut oleh Uma berkaitan sama seperti sejarah bapaknya Rimba. Menurut cerita dari ibunya Rimba, ayahnya si Rimba yaitu Kunto sering memimpin rapat organisasi dalam sebuah bioskop.
Lalu bioskop itu dijadikan markas besar organisasinya. Organisasi Kunto dibenci banyak orang karena dianggap pengkhianat negeri. Dan pada suatu hari, massa mengepung bioskop mereka dan merangsak masuk dengan membabi buta mereka membunuh semua orang yang ada di dalam. Uma melihat semua tragedi di tempat ini dan Rimba sudah menduganya. Ia bertanya-tanya apakah semuanya ada kaitannya dengan dirinya. Untuk mencari info lebih, Rimba berniat akan menemui Dargo. Rimba hanya ingin mencari tahu asal-usul dirinya. Namun Uma melarang karena ia mempunyai firasat buruk untuk ini. Rimba pun balik bertanya apakah Uma tidak ingin tahu dari mana Uma mendapatkan penglihatan ini serta siapa dirinya. Uma bersikeras agar Rimba tidak menemui Dargo. Ia khawatir akan keselamatan Rimba, siapa tahu Dargo merencanakan hal buruk untuk Rimba. Di tempat lain, Dargo merasa was-was karena Rimba belum berhasil dilumpuhkan. Rencananya Rimba akan dijadikan tumbal. Dargo meminta kepada Nyi Kenanga untuk mencari tumbal lain yang lebih mudah. Nyi Kenanga pun mempunyai usulan bagaimana jika Dargo mengadu dombakan Rimba dengan si jenderal. Paginya Uma bertanya kepada romonya tentang jati diri Rimba. Seperti yang diketahui, Rimba adalah anaknya Kunto, dan aset bioskop milik Kunto dikuasai oleh Dargo yang entah bagaimana caranya hal itu bisa terjadi. Pastinya ada sosok penting atau penguasa di balik kepindahan aset ini dibalut tragedi yang menimpa ayahnya Rimba. Di sisi lain, Rimba menanyakan tentang tragedi yang menimpa ayahnya kepada Dargo di bioskop milik Dargo. Menurutnya hal ini di luar kendalinya. Organisasi Kunto dibenci oleh orang-orang dan tragedi itu pun terjadi. Dargo mengundang Rimba untuk tinggal di sini karena ia kasihan kepadanya. Sementara itu, si Romo memanas-manasi Uma bahwa ia khawatir Dargo telah merencanakan sesuatu kepada Rimba. Di sisi lain, si Dargo memberitahukan bahwa dalang tragedi itu ialah Romo Brotoseno. Dargo mengaku bahwa sebelumnya ia tidak tahu menahu tentang siapa Rimba. Uma pun menceritakan penglihatannya kepada si Romo, dan Romo mempertegas rupanya benar kata orang-orang bahwa si Dargo bersekutu dengan siluman tikus. Romo menebak kalau Uma jatuh cinta kepada Rimba, dan Uma hanya bisa tersenyum.